mungkin sekarang bisa diakhiri dengan sedikit kata penutup. Mungkin bisa dimulai dengan Ibu Vira. Oke. Makasih. Gini, saya sih orang lapangan ya. Kenapa saya dulu salah satu motivasi terbesar pindah keluar tepatnya dari Liputan 6 adalah karena saya masih cinta lapangan. Saya bukan orang kantor. Saya tidak bisa seperti Bapak Carlos dan Bapak Acir yang ngatur teman-teman di lapangan, memanage atau mengkoordinir atau terus nyusun berita. Saya orang lapangan. Kalau saya gini deh, gini ya, adik-adik. Ingat kan berita yang anggota KPAI yang mengatakan bahwa sperma itu bisa di kolam renang itu bisa bermutasi gitu ya, bisa bercumbu di kolam renang. Katanya sih begitu, aku nggak tahu juga sih. Udah pernah nyobain belum? Ya nggak di kolam renang mungkin maksudnya. Soalnya gini, statement saya katakan unik lah ya, atau statement saya katakan berstella berani ngaco itu dari zaman Cindy Labang itu sudah ada. Narasumber ngaco itu banyak, narasumber bodoh itu banyak, narasumber nggak bisa dipercaya itu banyak. Cuman kalau zaman gue dulu, kalau ada statement seperti itu, satu gue akan melawan. How come you said that, madam? Gitu. Bagaimana kok ibu bisa mengatakan hal seperti itu? Pertanyaan saya tidak seperti itu. Misal seperti itu, berdebat dan berantem di kamera itu biasa. Itu zaman gue dulu. Atau statement kayak gitu sampah aja. Gue akan lapor, gue akan masukkan ke berita itu. SOT itu adalah sesuatu hal yang memang terkait dengan pertanyaan, terkait dengan berita. Apakah sperma itu bisa bermutasi di kolam renang? Bukan urusan gue, bro, gitu. Itu lo urusan riset, itu urusan dokter atau apapun itulah gitu. Tapi dekade saat ini ketika Twilight Zone ini berjalan sangat mulus dan cepat, itu menjadi nggak ada yang ngerti Vira Twilight Zone, astaga naga. Itu adalah berita besar yang bahkan bisa menurunkan posisi dia sebagai anggota KPAI. Logikanya sudah berbeda. Ini bagaimana sekarang gue harus bisa memahami logika jurnalisme saat ini dengan membandingkan logika jurnalisme gue dulu gitu. Dan itu sangat terpanting-panting banget gitu ya, susah gitu. Orang bilang, gue dulu banyak narasumber ngomong begitu, antara ya gue Carlos Acir di kantor ngetawain gitu ya, atau bikin parodinya gitu, inget kan gitu ya. Gue punya daftar nama orang stupid narasumber yang nggak akan gitu ya. Ya gitu ya. Terus sementara di saat ini narasumber ngaco itu menjadi narasumber yang saya dapat panggung, benar dapat panggung. Ngapain lo? Sorry ya, seperti yang Sunda Empire, lo ngapain gitu? Kalau dulu ya kita ajak ngobrol gitu ya. Kalau sekarang kita jadikan narasumber, gue bingung gitu. Maksudnya nggak tahu sih. Dan itu yang pengen gue share. Bagaimana transformasi apa ya, bukan transformasi nilai ya, itu apa namanya, itu terjadi gitu. Setidaknya kita bisa membandingkan lah, zaman gue dulu seperti apa, zaman gue sekarang seperti apa, dan mungkin kita bisa meng-create atau menstimulasikan kira-kira future of journalism bagi kita aja dulu deh gitu. Itu mau seperti apa? Quote-quote seperti apa yang penting? Berita seperti apa yang penting? Berita diskon di Senayan City jauh lebih penting dibanding harga cabai di pasar saat ini. Gak ada yang peduli harga rendah. Itu kan apa ya? Itu perubahan nilai. Kalau bagi gue sih itu udah perubahan nilai bagi gue ya kayak gitu. Itu sih Mas Bayu. Gue berharap seri-serial seperti ini setidaknya kita bisa berbagi lah ya, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman, juga berbagi masa depan. Kita bisa meng-create lah, minimal menstimulasikan itu tadi. Masa depan ini akan seperti apa? Gitu. Bapak Akhir, bagaimana Bapak Akhir? Gue sepakat ya, apa yang disebut Vira tadi bahwa mudah-mudahan sharing kita
sedikit ngalor ngidul ini, ya itu tadi sharing pengalaman, sharing kegelisahan, sharing juga yang masa depan akan seperti apa itu berjalan ya, bukan semata-mata jangan mencap kita mau menggurui enggak gitu, tapi justru kayak gini, gue denger ngobrol begini aja jadi oh iya bener bahwa ada kesadaran seperti yang Vira bilang tadi bahwa dekade yang berubah itu bahkan lebih dari 1 dekade ya, ada kalau dihitung dari 2005 dari YouTube berarti udah 15 tahun nih gitu, 1,5 dekade. Dulu kita punya list yang namanya don't make stupid people famous, udah punya prinsip seperti itu kan gitu, jadi ada list-list narasumber yang emang sengaja gue tahu nih, tau lah sama pengacara A yang selalu ngomongnya dan gitu kan, oh iya benar gue ajak ngobrol atau bahkan gue debat offline gitu atau bahkan direkam tapi nggak tayang gitu kan. Tapi ketika back masa atau gue punya sebelum gue cerita apa yang gue pelajari terakhir di Inggris gitu ya, itu satu ada seorang pengacara pokoknya yang sensasional modelnya gitu, kan sampai ketika case-nya adalah waktu itu bapaknya menjadi seorang pejabat, dia pun jadi ingin nempel ke bapaknya untuk agar dia ikut naik juga. Gue bilang, ini bukan panggung lo ya, jadi enggak lah ya. Lalu ada seorang gubernur yang pokoknya dulu yang gue nggak mau naikin orang ini karena modelnya arogan dan jatuhnya even gue mencoba fair, ini orang juga ya mungkin jatuhnya model kayak Trump sekarang begitu. Dan Trump tuh jadi berita begitu kan dengan gayanya seperti itu gitu kan. Yang dulu mungkin akan kita pertimbangkan seperti apa. Tapi benar zaman berubah. Nah, back to bukan helikopter view ya. Mungkin spectator view kali ya. Gue ketika keluar ruangan newsroom jadi penonton dan mengamati bahwa lalu juga ternyata kalau dilihat dari dunia riset akademik dari sisi jurnalisme maupun digital, khususnya dalam digital journalism, itu memang ada perubahan, ya mungkin bahasanya tadi dari gagap, panik, dan mencari bentuk, takut hilang viewers. Jatuhnya itu tadi, ada istilah jurnalistik di permukaan. TV itu udah dibilang pakai jurnalistik salon, karena dibandingkan dulu anak cetak lebih in-depth, atau ya cetak terutama ya, zaman dulu ketika TV sedang muncul. Tapi sekarang, kemudian dengan munculnya era digital ini lebih permukaan lagi begitu kan, yang lebih itu bukan dagingnya tuh, tapi itu yang naik gitu kan, itu tadi si sperma yang bisa menghamili orang kayak berenang gitu kan gitu. Apa esensinya buat masyarakat, bikin pinter apa enggak gitu, tapi kenyataannya itu yang kliknya bikin naik gitu kan, viral, jumlah viewernya sampai jutaan, dan kemudian itu yang menjadi sebuah parameter yang diamini begitu kan. Ini dunia lagi terbalik-balik nih semua begitu. Jadi ya harapannya kita menemukan dari obrolan saling berbagi ini format yang itu tadi prinsipnya adalah sebetulnya aku tetap pegang pakemnya, nggak ada pakemnya, tapi kita bisa tetap berdamai dengan cara optimal lah begitu, jangan kemudian berdamai dengan menyerah gitu. Dari khususnya dari broadcast TV journalism ini gitu, bagaimana kemudian pada akhirnya masyarakat di luar sana juga bergantung pada apa yang dihasilkan khususnya dari produk jurnalistik TV. Contoh itu tadi untuk sebagai fact checker itu pada akhirnya adalah TV tetap diandalkan gitu, karena kenapa? Khususnya Indonesia nih ya, orang Indonesia kan dikenal lebih suka menonton daripada membaca. Itu tapi isu bukan kenapa bukan rajin baca, tapi intinya begini, kita memanfaatkan bahwa orang tertolong dengan menonton sebuah informasi yang benar gitu, dan informasi yang dalamnya pas gitu. Karena kan dulu dianggap TV kurang dalam, tapi sekarang begitu dibandingin sama di platform Instagram atau Twitter gitu, ya lebih cetek lagi gitu kan, karena terbatas karakter, terbatas durasi gitu kan. Walaupun sekarang sudah IGTV gitu kan, orang butuh dikurasi dan butuh audiovisual, karena gue punya seorang teman yang kemudian dia adalah filmmaker, orang yang main di dunia audiovisual, dia bilang begini, orang kalau nonton film itu semua indranya main. News juga kan audiovisual ya. Ketika Kak Carlos bilang bercerita bahwa producing dengan bercerita, by storytelling, visual storytelling, itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan cerita bercerita menuju film lah begitu lah. Gitu. Dengan dimasukkan angle bittersweet narration misalkan gitu. Itu kan menuju facts 5W1H itu lebih mengena, sehingga rasa ikut, mata ikut bermain, kuping ikut bermain, itu semua lebih nyerap begitu. Dan itu sebenarnya menolong untuk orang tidak tenggelam dalam era tsunami informasi ini gitu, dengan tetap adanya faith terhadap jurnalisme, TV broadcast journalism begitu. Oke, terakhir Bapak Carlos. Oke, mungkin aku pendek aja, artinya begini. Ada kegelisahan dalam diri kami sendiri, khususnya aku yang masih ada di newsroom, adalah bahwa begini, the way we deliver the news, cara saya memberitakan berita dan mendeliver sebuah berita, itu practically tidak ada perubahan seperti
jika dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Itu satu kegelisahan. Tadi memang Acir betul, aku setuju dan itu aku ingat terus bahwa dunia broadcast jurnalisme ini adalah dunia yang bidang yang tidak ada pakemnya yang kalau lu habis step A, lu mesti step B, step C. Nggak ada memang. Cara deliver the news memang sebetulnya harus lebih dinamis lagi. Tapi unfortunately ya, jadi cilakannya, cara memberitakan, cara mendeliver berita televisi sampai sekarang, di semua televisi nasional, teman-teman bisa lihat, itu nggak jauh beda sama 15-17 tahun yang lalu. Nah itu yang pertama. Tapi di sisi lain, ada sebuah rasa optimistis bahwa televisi itu adalah menjadi media yang masih tetap banyak penontonnya. Karena berkaca dari pertengahan Maret sampai sekarang, di mana pandemi COVID-19 ini kemudian menutup semua pintu-pintu peliputan dan tersebarlah semua di media sosial, lalu kemudian banyak Zoom meeting yang kemudian dilempar kontennya ke YouTube, tapi tetap saja pemirsa itu, penonton itu menonton berita televisi yang mereka yakin sudah ada proses konfirmasi di sana, sudah ada proses gatekeeping di sana. Jadi ke depan rasa optimistis itu tidak boleh hilang dan ini broadcast journalism aku yakin akan tetap ada dan teman-teman adik-adik yang muda yang berniat untuk terjun ke bidang ini juga tidak akan kehilangan lahan dan akan memberikan perbaikan-perbaikan bagi the way we deliver the news supaya bisa berbeda dengan apa yang kita lakukan 15 atau 17 tahun yang lalu. Kira-kira dari aku itu. Terima kasih. Oke, thank you banget teman-teman. Sepertinya diakhiri dulu, diselesaikan di sini dulu kata pengantarnya. Yes. Nanti kita akan lanjutkan langsung ke dalam kurikulum. Kira-kira apa yang mau di-share per episodenya dan semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan ini dan terus berjalan sampai dengan akhir perjalanan ya kan. Tidak terus kemudian berhenti di tengah jalan. Kayak gini gue dapat ilmu juga. Ini menyenangkan. Makanya. Apalagi Neki. Makanya kan teman-teman gue pinter banget nih. Rafida Abdurrahman, seorang Carlos Pardede, seorang Bayu Raharja, pakai pernah tajam-tajam semua nih begitu. Iya, kebetulan tajaman dari kunci Inggris. Iya, Kunci ini nggak tajam, kunci ini buat ngetok. Oke, siap. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, thank you. Bye bye. Salam SCTV. Bye. Aja. Salam. Oke, recordingnya udah selesai. Seru nih. Nah, iya, seru bener dapet nih. Bangke. Tuh masih jalan tuh recordingnya tuh. Nih. Hah? Tuh masih jalan recordingnya tuh. Masih recording ya? Iya, masih ada tandanya. Ya, lu buang aja nanti. Itu di elo kali, Om. Oh iya, di atasnya. Enggak, itu masih tuh. Di sini di atas. Tapi gue setuju tadi tuh udah dapet banyak angle-angle ya arahan ke arah sana ya. Iya, paling nggak kita kan punya gambaran yang punya pemahaman yang sama gitu. Kita beranjak dari titik yang sama gitu. Nanti dari situ ya, kita udah tahu nih video-video harapan. berikutnya kita pemahamannya sama lah. Apa yang ada di kepala kita sama di masing-masing. Nah, Mas Bayu, ya. menurut lo enakan gimana? Apakah kalau buat ini sih mending pakai komen-komen kali ya, kalau buat podcast ya, yang kita udah pernah diskusiin kan. Jadi misalnya, lo ada contoh berita atau contoh tulisan apa, nanti kita komen-komen nih, kita kasus gitu ya? Boleh. Case study gitu ya, modelnya. Kita putar video ya, gitu ya? Ya, bisa. Dan bisa di-share juga di sini, di Zoom. Nanti videonya nongol, audionya nongol. Tapi yang muter gue nanti gue bantu dari sini. Jadi pokoknya admin ya. Iya, yang bisa lo lakukan itu adalah kan gini. Jadi itu kan kemarin sudah ada tuh episodenya tuh siapa yang akan diwawancara gitu kan. Ya misalnya episode tentang tipe-tipe berita mungkin dimulai dengan Pak Carlos gitu misalnya kan. Nah, itu nanti siapapun yang diwawancara itu harus
kasih tahu ke gue nih video apa yang mau dibahas misalnya gitu. Kalau misalnya tipe mau ngebahas tentang VO, otomatis kan yang ditampilin tuh kan contoh VO-nya gitu kan. Nah, terus habis itu kalau bisa setiap kali ada bagian yang maksudnya kedapatan giliran untuk diwawancara, paling nggak harus mempersiapkan apa yang mau disampaikan dalam bentuk hitungan gitu, kayak misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak misalnya gimana caranya bikin VO. Ketika turun di lapangan, pertama yang harus dilakukan adalah ini, kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini gitu. Jadi soalnya jadi lebih mudah buat penontonnya kalau misalnya kita ada hitungan kayak gitu. Gitu. Oke. Sesederhana itu aja. Iya, kayaknya julit-julitan, celetuk-celetukan gitu jauh lebih berfaedah ya dibanding kita sharing-sharing lecturing gitu ya. Iya. Lecturing, kalau lecturing. Iya, jadi lecturing jatuhnya ya. Kurang lebih. Tapi segitu juga menurut gue sih seneng ngedenger tadi ya. Dan mudah-mudahan orang juga yang nyimak naker bobotnya seperti apa, karena ide masing-masing itu sparkling ya. Menurut gue sih itu menarik sih. Justru ngingetin hal-hal yang udah lama tapi itu adalah gem berlian gitu kan, gemstone. Atau hal baru yang juga muncul yang itu juga promising gitu, itu menarik sih. Ya, seperti istilah twilight itu kan penting gitu kan, bagaimana dalam era twilight of journalism. Iya. Itu bener sih kayak dari kelas-kelas internasional kok kan Aji itu kan suka gaul-gaul ya, waktu gua ke Filipina itu kan pakai nama Aji gitu ya, di situ emang pakai bahasa itu twilight of journalism. Jadi ya itulah pentingnya bergaul itu situ sebenarnya ya. Iya benar. Gue ikut-ikut pergaulan internasional. Gue ikut-ikut national. Ntar Pak Karol juga bisa ceritain di Oslo kemarin kan. Oh iya. Iya kan gitu. Nah. Ini semua tuh udah masuk ke level internasional, jadi udah paham lah kayak gitu-gitu. Padahal sih kalau pelajarannya gue nggak paham ya, dosen ngomong apa tuh bahasa Inggris gue nggak nyampe beneran deh. Cuman hal-hal seperti itu tuh, ada